Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, mungkin kamu pernah mendengar istilah money laundering atau pencucian uang. Bukan soal mencuci uang pakai mesin cuci, tapi soal cara orang membersihkan uang hasil kejahatan agar terlihat sah. Saya Muhammad Isatul Haq, peserta Lansar CPNS golongan 3 2025 Kejaksaan RI, dan hari ini saya ajak kamu menelusuri kenapa pencucian uang menjadi ancaman bagi bangsa. Secara singkat, tindak pidana pencucian uang adalah upaya menyamarkan asal-usul harta yang diperoleh dari suatu kejahatan, sehingga tampak berasal dari kegiatan yang sah. Umumnya terjadi dalam 3 tahapan, yaitu placement, layering, and integration. Saya kasih contoh. Ada sebuah pejabat bernama Mr. X yang mendapatkan uang hasil korupsi senilai 100 miliar rupiah. Kalau Mr. X setor ke bank langsung, mereka bakal curiga dan bertanya, dari mana tiba-tiba kamu mendapatkan semua uang itu? Supaya aman, Mr. X bilang itu adalah uang dari hasil usaha restoran saya. Mr. X pun membeli atau membuka restoran, menyewa staf, atau kadang bahkan memasak masakannya sendiri, dan bisa aja restorannya sepi. Tapi setiap hari, Mr. X membuat laporan omset yang lebih besar karena Mr. X mencampurkan uang haram itu ke pendapatan restoran tersebut. Misal, restoran mencatat omset 10 juta dalam satu hari, padahal sebenarnya hanya 3 juta hasil untungnya dan sisa 7 jutanya merupakan hasil campuran dari uang haram tersebut. Misal, restoran mencatat omset 10 juta dalam satu hari, padahal sebenarnya hanya 4 juta merupakan hasil untung sebenarnya dan sisa 6 juta merupakan campuran dari uang haram tersebut. Pihak bank dan pihak berwenang membaca laporan itu seolah-olah semua merupakan pendapatan yang sah dan bersih, sehingga uang tersebut bisa kemudian kembali dipakai secara bebas oleh pelaku. Dan pencucian uang tidak selalu berkaitan dengan restoran atau bisnis palsu. Ada trik-trik lainnya, seperti berjudi di kasino, transfer uang lintas negara, membeli koleksi seni mahal, properti atau aset lainnya, atau bahkan menggunakan cryptocurrency. Dampaknya sangat luas. Uang kotor yang berputar menggerogoti ekonomi real, mempengaruhi penerimaan negara, dan memperbesar kesenjangan sosial. Ada beberapa penyebab. Pertama, kemajuan teknologi finansial membuat transfer lintas negara jadi cepat dan rumit untuk dilacak. Kedua, kelemahan pengawasan dan juga celah regulasi. Ketiga, mentalitas koruptif dan juga keserakahan para pelaku. Saat integritas luntur, peluang untuk menyamarkan uang haram semakin besar. Solusinya harus menyeluruh. Penguatan kerjasama antara setiap lembaga dan kementerian yang berkaitan, penguatan regulasi, transparansi kepemilikan aset, dan program literasi keuangan untuk masyarakat agar tak menjadi instrumen pencucian uang. Di level personal juga, integritas aparatur negara adalah benteng paling awal. Tanpa itu, upaya penindakan akan selalu terganjal. Sebagai bagian dari penegak hukum, kami merasa bertanggung jawab, bukan hanya menuntut pelaku, tapi menuntaskan jejak uang dan memastikan hasil kejahatan kembali untuk rakyat. Karena menegakkan hukum berarti menjaga martabat bangsa.